Kalian pasti udah lihat video ini. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta terkait dengan pertahanan. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Sudah banyak yang masuk. Hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Di tengah makin panasnya pemilu tahun 2024, beberapa orang dan juga oknum berlomba-lomba untuk menyuarakan pandangan mereka masing-masing. Ada yang mengatakan memilih paslon 01, 02, atau 03 dan juga mengagung-agungkan pasangan calon yang akan dipilihnya. Bahkan ada yang saling menjatuhkan, menebar hoax, menyinggung SARA, bahkan sampai tindakan lapor-melapor terkait tindakan yang kurang dianggap sesuai oleh kubu masing-masing. Contohnya saja kita lihat video ini. 1. Melaporkan pembuat berita bohong atau hoaks ke Bareskrim Polri yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampar Wakil Menteri Pertanian. Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengancam akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke DKPP jika berani menegur Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait gesturnya saat debat Cawapres Jumat malam. 2 pendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres ditangkap polisi karena diduga menganiaya seorang warga hingga tewas. Kedua tersangka dan kelompoknya bentrok dengan warga di Simpang Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta usai menghadiri deklarasi dukungan. Suara di tempat pemungutan suara atau TPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pindrang mendadak riuh selesai seorang pria kedapatan 2 kali mencoblos. 6 oknum TNI AD tersangka penganiayaan relawan paslon Ganjar Mahfud resmi menjalani masa tahanan sementara hingga masa persidangan dimulai. Ada penembakan yang dilakukan orang tidak dikenal kepada mualaf yang ia juga merupakan salah satu dari relawan Prabowo Gibran. Praktik bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah diduga melanggar pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tidak sedikit calon legislatif maupun kepala daerah yang kerap menjadi korban kriminalisasi dalam proses pemilu. Gara-gara saya milih Prabowo, suami saya milih Anies, saya ditalak. Jadi harus ikut saya dong berarti. Saya pilih A ya dia harus A. Saya pilih Anies, saya ikut Anies. Cuman kira-kira setiap pemilu lo mau cerai gitu? Nggak tahu kenapa dia selalu begitu. Melihat video barusan, mungkin kita sependapat bahwa pemilu tahun ini ya bisa dibilang kurang sehat. Terlebih semuanya itu dilakukan secara gamblang dan terang-terangan di depan publik, mempertontonkan hal-hal yang kurang baik secara langsung di depan publik maupun di beragam media sosial. Hal ini tentunya dapat mengancam keutuhan negara kita dalam pemilu ini dan juga dapat memicu terjadinya perpecahan di masyarakat, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Jelas, ini sangat disayangkan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengutamakan etika maupun asas-asas pemilu. Inilah yang kebanyakan orang lupa. Sudah tidak lagi mengamalkan, bahkan mengesampingkan asas-asas pemilu. Memangnya apa sih asas-asas pemilu? Nah teman-teman, kamu boleh cek di Google, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di pasal 2 bunyinya, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atau biasanya kita sebut dengan singkatan Luberjurdil. Kebanyakan dari kita pasti udah nggak asing kan dengan istilah ini, tapi kita malah sering melupakannya. Dari penjelasan saya tadi, tentunya kamu sudah bisa menebak
apa yang ingin saya sampaikan atau saya ingatkan ke kita semua. Masing-masing orang punya pandangan, masing-masing orang memang punya pilihan. Tapi yang harus kita ingat adalah luber jurdil, yang mana di dalamnya kita bisa amalkan asas rahasia. Tidak harus semuanya diungkap ke depan publik. Cukup kita punya pilihan masing-masing dan mari kita jaga dan merahasiakan pilihan kita serta menjunjung tinggi etika dan adab kita sebagai warga negara yang baik. Dengan begitu, pemilu 2024 menjadi lebih sehat, kompetitif, dan berdasarkan asas-asas pemilu. Jangan sampai lupa ya teman-teman, pilihanmu menentukan Indonesia maju. Share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga tahu akan hal ini. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Eits, jangan lupa beri pendapatmu di kolom komentar, like videonya, dan jangan lupa subscribe. Thank you for watching.